Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tolak ukur kecerdasan tidak hanya dinilai dari kecakapan logikanya, tetapi juga bisa dari kemampuan lainnya yang disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk pertama kali dilontarkan oleh Howard Gardner, profesor dan psikolog dari Universitas Harvard, dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Berikut ini adalah ke-9 kecerdasan majemuk dan bagaimana merangsang berbagai kecakapan tersebut pada buah hati. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Anak yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi verbal dan tertulis, suka menulis dan membaca, jago debat dan pidato, suka melontarkan humor, dan juga bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Anda dapat merangsang kecerdasan majemuk ini pada anak dengan membacakan dongeng, mengajarkan kata-kata baru, meminta si kecil mengarang cerita, menulis dan membacakan puisi, menulis buku harian, atau berbincang tentang apa yang ia lakukan di sekolah. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan manusia dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, ataupun pola warna. Untuk memicu kecerdasan ini, latih si kecil dengan permainan analisis, berhitung, pergi ke museum ilmu pengetahuan dan sains, misalnya seperti planetarium. 3. Kecerdasan spasial visual. Anak dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual kecil dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan bermain lilin-lilinan. Kemampuan spasial visual dimiliki oleh arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visual memiliki kemampuan mengingat atau memori dan penalaran logika yang baik. 4. Kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin serasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Anda dapat membantu mengajari kecakapan ini dengan memasukkan si kecil ke dalam les tari, klub olahraga, mengajaknya bermain lempar dan tangkap benda, melatihnya menjaga keseimbangan saat berjalan, atau mengajaknya bermain teater. 5. Kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kecerdasan musikal dapat diasah dengan memberi anak berbagai pilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain menciptakan lagu. Baik, saya akan menjelaskan kecerdasan intrapersonal. Nah, dalam kecerdasan intrapersonal, hal ini merupakan kecerdasan introspektif di mana si kecil mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri anak, dia akan bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal.
Nah, dalam kecerdasan interpersonal, selain interpersonal, kecerdasan interpersonal atau keterampilan sosial juga sangat diperlukan. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam kecerdasan interpersonal, mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja dengan tim, memiliki banyak teman, dan menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Kecerdasan interpersonal ini terdapat pada anak dapat diasah dengan membiasakan ia bermain dengan teman sebayanya dan mengajaknya mengunjungi acara komunitas atau pertemuan sosial. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Nah, di dalam kecerdasan naturalis ini, kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesialis makhluk hidup. Kecerdasan majemuk naturalis ini pada anak dapat dipupuk dengan mengajarkannya nama-nama hewan, tanaman, dan alam semesta. Anda juga bisa mengajak si anak untuk mengoleksi serangga, batu, dan kerang, atau mengajak si anak ke alam terbuka. 9. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial yang merupakan salah satu dari majemuk ini membuat anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Kecerdasan eksistensial lebih mengarah ke bidang filsafat. Beberapa pakar juga mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Mengenali berbagai kecerdasan majemuk pada anak dapat membantu orang tua untuk merangsang dan meningkatkan perkembangan diri anak. Anda dapat lebih mengasah satu atau beberapa jenis kecerdasan majemuk yang tampak lebih dominan pada si kecil, sehingga ia dapat mencapai potensi maksimalnya. Kecerdasan eksistensial merupakan tipe kecerdasan yang berkaitan erat dengan kemampuan memaknai hidup. Profesi yang sesuai dengan kecerdasan ini diantaranya adalah filsuf. Kecerdasan eksistensial berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam lingkungan suatu sistem dalam alam semesta yang teratur dan atau harmonis, yang terjauh dengan makna hidup. Makna pertama, anak memiliki kecerdasan eksistensial. Berikut ciri-cirinya. 1. Cenderung memiliki kesadaran akan hakikat sesuatu. 2. Menanyakan berbagai hal yang mungkin sekali tidak terpikirkan oleh anak lainnya. Sebayanya, pertanyaan, apakah benar ada hantu? Mengapa kita harus berdoa pada Tuhan? Dan di mana Tuhan berada? Merupakan contoh pertanyaan ke anak-anak yang berhulu pada kecerdasan eksistensial ini. Stimulasi kecerdasan eksistensialis mungkin tidak mudah dilakukan. Meskipun demikian, tugas merenungkan sesuatu yang ada di sekitar anak dapat menumbuhkan kecerdasan ini. Kegiatan bercerita yang diakhiri pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran dapat digunakan sebagai stimulus eksistensial. Seperti, bagaimana jika kita tidak punya ibu? Bagaimana jika tidak ada air? Kecerdasan eksistensial juga kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.